Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdur Ramli Andika dari kelas 13.2 Kimia Analisis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang virus dan cara pengembangan biakan virus. Virus adalah mikroorganisme patogen yang menginfeksi sel makhluk hidup. Virus hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Semua bentuk kehidupan dapat diinfeksi oleh virus, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga bakteri dan archaea. Istilah virus biasanya digunakan pada jenis virus yang menginfeksi sel-sel eukariot, sementara virus yang menginfeksi sel prokariot seperti bakteri dan archaea dikenal sebagai bakteriofage. Virus terdiri dari 2 atau 3 bagian materi genetik, kapsid, dan berselubung. Semua virus memiliki materi genetik berupa DNA dan RNA, yaitu molekul panjang dengan banyak gen. Yang pertama, pengembangbiakan virus. Daur litik terjadi karena sel bakteri yang digunakan virus sebagai media inkubasi terliris atau terurai atau pecah pada masa pembebasan virus-virus baru. Tahap litik terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu tahap penempelan. Pada tahap ini, virus akan menempel pada sel inang dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dengan reseptor pada permukaan sel inang. Ikatan khusus ini membuat virus hanya dapat menempel pada inang tertentu. Apabila tidak cocok, maka virus tidak dapat menempel. Yang kedua ada tahap injeksi. Pada tahap ini, virus mulai memasukkan DNA atau RNA yang terkandung di dalamnya, sedangkan selubung protein dari asam nukleat disebut kapsid tetap berada di luar sel. Yang ketiga, yaitu tahap sintesis. Setelah berhasil menginjeksi asam nukleat, bakteriofage tersebut menghasilkan enzim atau yang dikodekan dalam genomnya untuk menghentikan sintetis molekul bakteri atau protein RNA dan DNA. Yang keempat, yaitu tahap rakitan. Pada tahap rakitan, virus akan membentuk tubuh mereka. Pada tahap ini, kapsid yang telah terbentuk pada tahap sintetis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah tereplikasi sehingga menjadi virus yang utuh. Yang kelima, yaitu tahap lisis. Setelah terbentuknya virus-virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang yang kemudian diikuti dengan pelepasan virus-virus baru. Yang kedua yaitu ada tahap lisogenik, dikenal juga dengan daur tenang. Pada fase lisogenik, virus akan membaur dengan sel inang dengan membentuk profage sehingga sel inang tidak rusak. Setelah akhir masa inkubasi, tahap ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu tahap absorpsi. Pada tahap ini, sama dengan yang terjadi pada daur litik. Virus akan menempel pada sel inang dan melubangi dengan enzim lisozim. Yang kedua, tahap injeksi. Tahap injeksi juga sama seperti yang terjadi pada daur litik, di mana virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam sel inang dan melepaskan kapsid sudah tidak digunakan. Yang ketiga, tahap penggabungan. Pada tahap penggabungan, virus akan memutus ikatan asam nukleat yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalam untuk menghubungkan rantai itu lagi. Yang keempat ada tahap pembelahan. Pada tahap ini, asam nukleat virus yang tergabung dengan DNA sel inang menjadi profage. Yang kelima, tahap pemisahan. Pada saat kondisi buruk, profage yang semula tenang dan tidak merusak akan menjadi aktif. Yang keenam ada tahap sintesis. Sama seperti daur litik, pada daur lisogenik DNA dan RNA dari sel inang kemudian digunakan untuk menggandakan asam nukleat virus sebanyak mungkin. Yang ketujuh ada tahap rakitan. Sama seperti litik, pada daur lisogenik virus akan mulai merakit tubuh mereka. Yang kedelapan, tahap lisis. Tahap lisis merupakan tahap akhir dari daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim yang digunakan untuk menghancurkan sel inang. Sekian
presentasi saya mengenai virus dan cara pengembangbiakannya. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.